Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memulai pagi yang indah ini dengan doa untuk sahabat semua. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan ya, dalam bimbingan dan rahmat Allah SWT. Sehat semua ya. Saya ingin melanjutkan. Ini semalam saya sudah mempersiapkan sesungguhnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hari ini saya akan banyak menyampaikan revisi-revisi, terutama teman-teman yang sudah menulis dan harus lulus ya, yang lulusnya PhD, PhD, pas hampir DO. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, ini info juga sambil saya mempersiapkan ya. Sungguhnya kemarin itu saya ke kampus dan saya menyaksikan sendiri mahasiswa-mahasiswa yang memang jadi kalau teman-teman cek namanya di PD Dikti itu masih ada, tetapi tidak bisa lulus. Kenapa tidak bisa lulusnya? Menurut PIN ya, yang penomoran ijazah nasional itu masa studinya sudah lewat sehingga tidak bisa diuji. Datanya sudah nggak ada. Artinya apa? Sudah tidak bisa ujian, otomatis sudah ter-DO. Jadi didorong untuk keluar itu. Sayang sekali ya. Yuk kita fokus supaya selesai ya. Sama-sama lah. Saya akan membahas ini sekaligus ini supaya teman yang punya ini perhatikan, saya bisa untuk yang lain juga. Ini saya tidak menyebut nama sekali lagi ya. Dari ini di cover itu nanti gini. Jadi gelarnya memang program studi kita manajemen pendidikan Islam. Ya, tapi gelarnya bukan Magister Manajemen Pendidikan Islam. Islamnya, kata Islamnya sini sudah tidak ada. Jadi bukan MPDI nanti gelarnya MPD. Sambil ngopi ya pagi-pagi. Saya suka kopi. Nah, ini program studi manajemen pendidikan Islam. Ya, di sini ini tahun 2020. Ini hijriahnya. Oke. Dan kalau ini cover depan, nggak perlu ada nomor. Jadi nomor itu mulai dari abstrak. Nah, abstrak. Ini abstrak, nggak usah begini. Langsung saja misalnya nama penulisnya, terus judul kalau mau begitu ya. Di atas nggak usah ini nggak usah lagi. Penelitian ini bertujuan mengetahui, nah ini nggak perlu sama hipotesanya apa, nggak usah. Jadi bolehlah kalau mau menuliskan tujuan boleh, langsung saja nanti hasilnya ya. Ini terlalu panjang, hipotesanya nggak perlu. Terus di sini nggak ada kata kunci, keywordnya harus
saya kira yang lupa hanya yang abstrak dalam bahasa Indonesia. Ternyata yang bahasa Inggris dan bahasa Arabnya juga sama. Kata pengantar, tulis, ini Pak Rektornya tertulis. Direktur program pascasarjananya siapa? Ketua program studi pascasarjana apa ini? Program studi apa? Ya, tulis namanya. Jangan-jangan nggak hafal namanya, nggak ngerti udah mau lulus. Saya serius, ini serius ya, betul karena saya menguji. Jadi saya pernah menguji ada berapa lah, nggak cuma satu, makanya kenapa harus ditulis. Ternyata ada mahasiswa yang sampai mau lulus tuh nggak kenal. Saya pernah waktu itu yang saya tanya ya antara rektor dan direktur. Ya kira-kira 2 bulan yang lalu. Artinya rektornya kan Prof. Nasar ya. Saya tanya siapa nama rektor Anda. Itu berkali-kali menyebut nama Tahyar. Tahyar itu siapa ya? Direktur program studi. Nah, ini paskasnya siapa? Pak Sundaji katanya. Wah, belum. Masih jauh. Masih jauh dari tingkatan itu maksudnya, bukan mengharap tingkatannya masih jauh. Ya, menikmati dosen, nikmati. Ya, tolong tulis nanti namanya. Kemudian di sini saya melihat nih tadi judul. Nah, ini kemampuan menulis apa? Kan judulnya kemampuan menulis bahasa Arab ya. Karena beda kemampuan menulis bahasa huruf Jawa sama huruf Arab itu beda. Huruf Jawa itu yang hono coroko doto sowolo. Saya suka nyampein, saya hafal itu. Hono coroko dibalik. Ngoto bogo monyo jodo polo soto dokoro conoko hono coroko. Nah itu ya ini aja selingan. Baik. Jadi ini ya membahas variabelnya harus jelas. Nah, saya sudah baca sampai belakang. Ini membahas tesis ini nanti saya bagi 2 kali supaya tidak terlalu panjang ya. Nanti kalau yang ingin mengunduh terlalu panjang lama kasihan. Ini supaya bisa diunduh. Jadi begini, kenapa saya kemudian berinisiatif seperti ini? Karena ketika revisi begini, saya tulis, ini kan kita sedang belajar jarak jauh ya. Saya tulis, saya kirim ke email, ternyata pemahamannya berbeda. Nah, saya punya inisiatif untuk merekam begini, kemudian mengupload. Kalau rekaman terlalu panjang juga ngunduhnya juga berat. Kalau lewat media antara lain dengan YouTube ini agak ringan dan bisa dibuat belajar yang lain juga ya, saya tanpa menyebut nama. Nah ini saya sudah lihat ya, nanti saya akan bahas, kemudian bab 4-nya juga nanti saya akan bahas, tapi di sini saya akan bahas ini ya, tadi saya lihat. Nah, saya masih temukan, walaupun nanti akan saya bahas banyak, tapi saya masih temukan ini di halaman 66 nih. Jadi kok masih ada yang objek nih zaman kakek saya ini.
Kakek saya tidak kuliah ya. Ya, ini pasca PT IKI saat ini tidak memakai objek-objek. Nanti cek lagi semua. Nah, kemudian ini saya fokus ini, saya khawatir nanti pas bahas terlalu panjang juga. Ini kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah di hierarki penomoran. Kalau habis 3 kurung nggak mungkin di sini D. Ini kan bagian dari ini. Ya, hierarki penomoran. Berarti ini halaman 69. Nah, saya baca di bab 3-nya itu tidak ada definisi variabel. Ya, definisi konseptual, definisi operasional nggak ada. Nah, terus masih menggunakan blok. Nggak boleh. Ya, pasca PT IKI saat ini melarang. Saya menggunakan saat ini ya, karena nggak tahu kebijakan nanti ya. Paling tidak saat ini tidak boleh ada blok-blok begini di bab-bab pembahasan, bab 2, bab 3 dan seterusnya itu ya. Ini blok-blok. Dan ada nggak ada definisi variabel, definisi tadi konseptual dan operasional. Di sini langsung kisi-kisi. Nah, ini masih ada tulisan begini di halaman 85. Sumber ya www.muhammadiyah.org ini ya nggak begini. Di footnote ya, di footnote ini halaman 85. Nah, ini menulis model profil begini ini apa nih? Ya, ini kayak laporan kepala sekolah. Saya suka mengatakan begitu. Ini laporan, bukan laporan penelitian, tapi laporan pejabat, kepala sekolah, pimpinan, ke atasannya modelnya begini. Kalau di sini data-data dapat penulis paparkan, kenapa data-data di sini tidak dipaparkan ya? Ya paparkan saja kalau ini memang bagian dari data. Tulis seperti paparan-paparan yang lain. Itu caranya. Ya, bukan begini. Ya, mudahnya itu dalam bentuk alinea itu dipaparkan nanti di footnote, itu mudahnya begitu. Nah, ini membahas ini apa ya? Ini seingat saya tentang teknik analisis butir. Oh, ini begini. Ini ada analisis secara kualitatif, analisis secara kuantitatif. Ya, yang digunakan yang mana? Jadi kan ini masih normatif ya. Lihat aja kalimatnya, normatif. Dalam menganalisis butir soal secara kualitatif, penggunaan format penelaahan soal akan membantu dan mempermudah. Yang digunakan oleh peneliti itu yang mana? Apakah yang analisis butir secara kualitatif atau analisis butir secara kuantitatif? Atau dua-duanya dipakai, tapi modelnya seperti apa? Ya, menggunakan seperti apa. Jadi ini di bab 3 harus teknis. Ini loh yang dilakukan oleh penulis, begitu caranya ya. Nah, sudah. Jadi ini sesi pertama ini saya fokus ke situ. Nanti akan saya lanjutkan untuk tesis ini di sesi kedua. Semangat, semangat lagi. Semangat. Tetap santai, minum kopi ya. Santai saja. Biar nggak terlalu tertekan. Terima kasih. Terus semangat, salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.